Setelah setahun aku benar-benar sibuk ya, mungkin kalau kamu belum tahu, itu aku kan ada yang namanya sosial media agency. Itu benar-benar sibuk handling sosial media sana sini, dan akhirnya ya Nakama Aquatics aku harus dibantu dengan timku yang entah itu yang dubbing ya. Dan mungkin kalau kamu udah lama banget ngeliat vlog dari Nakama Aquatics ya, dan banyak juga nih yang request, kapan nih vlog kayak dulu lagi? Ya, inilah saatnya kita mulai vlog kembali. Dan pas banget ya momennya. Waktu itu aku di Surabaya itu pergi ke Tegal gitu ya. Mengunjungi salah satu partner tim bisnis aku di Tegal sana. Kemudian ya kita berbincang-bincang, dan temanku namanya si Lanang ini, dia merekomendasikan kalau ternyata ada pasar ikan hias yang cocok banget nih untuk dikunjungi. Dan katanya sih waktu itu pernah ke sana cuman lagi tutup. Tibalah akhirnya aku diajak oleh Lanang temanku ke sana di Tegal setelah sekian lama ya, kayaknya udah setahun ya. Udah nggak ngevlog, mungkin nggak setahun mungkin ya. Ya 6 bulanan lah nggak ngevlog di Nakama Aquatics. Kalau misalkan ngelihat-ngelihat ikannya ya, aku tuh ngerasa bahwa kayaknya ikan-ikan yang ada di pasar ikan hias gitu, itu isinya apa ya? Karena kalau kita ngelihat isunya sekarang nih, ikan hias itu kan pamor katanya nih udah mulai redup gitu setelah kemarin tren wah cupang ya terus cana. Tapi waktu aku kemarin lihat ada beberapa hal yang ternyata itu malah membuat perspektifku itu berubah gitu. Yang mana aku kira oh ikan hias ini kayaknya cuman itu aja. Ternyata ikan hias jenisnya itu tetap bermacam-macam ya. Dari yang awalnya aku kira ikan hiasnya paling koki atau mungkin manfish, molly, nggak ada lah ikan-ikan unik. Toh juga trennya, quote unquote trennya udah redup gitu. Ternyata enggak, ternyata ada beberapa ikan yang menarik perhatianku. Apa saja itu? Yuk ikuti petualanganku di pasar ikan hias Tegal. Tibalah kita di pasar ikan hias Tegal. Waktu itu nama jalannya itu Jalan R.A. Kartini. Kayaknya itu di area kota Tegalnya. Dan itu aku diajak ke pasar ikan hias tersebut itu jam 5 sorean lah. Jadi udah sore mau petang-petang gitu. Aku kira wah ini kayaknya mau tutup nih. Ternyata enggak ya. Ternyata masih ramai. Dan sebenarnya kota Tegal itu ada beberapa pasar ikan hias ya. Jadi kayak kios-kiosnya itu kumpul. Jadi definisi pasarnya di Tegal itu kayak ada beberapa kios nih ya. Yang mana mereka ini kayak satu area ya. Kemudian mereka jadi satu, dan karena satu zona ya atau satu area tersebut baru disebut pasar ikan hias Tegal, karena ada beberapa spot pasar gitu. Mungkin definisi kamu pasar ikan hias itu wah yang ada mungkin bangunannya ya, terus mungkin ada orang-orang grosir mungkin ya. Tapi untuk pasar ikan hias itu Tegal kayak berbeda gitu ya dengan mungkin yang di Surabaya ya. Kalau Surabaya mungkin beda ya, gedung gitu ya, tingkat 2 dan lain sebagainya, karena memang ya itu menyesuaikan dengan market, kemudian menyesuaikan dengan interestnya pasar juga ya. Dan sampai sana jam 5-an gitu. Ada 4 ya. 4 atau 5 gitu, aku agak lupa ya. 4 atau 5 kios ya, kios ikan hiasnya. Mulai tuh aku masuk ya, satu, kemudian masuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima. Nah, kalau ikan-ikan yang mainstream itu ada kayak ikan koki, kemudian ada ikan lohan, ada ikan cana, ada ikan arwana. Tapi ada beberapa ikan yang aku jarang lihat nih. Yang pertama, ada zebra danio, warna hijau-hijau gitu. Kemudian berikutnya itu ada lagi namanya nih ya, Colombian catfish ya, atau bahasa kerennya itu driftwood catfish. Kenapa begitu? Karena dia ada kayak coklat-coklatnya gitu lah. Terus ada lagi ikan apa ya namanya? Glowfish. Nah, jadi warna-warni ini kayaknya lagi tren juga ya ikan glowfish ya. Mungkin bukan tren ya, lebih ke lagi naik juga lah. Tapi kalau tren rasanya belum ya. Lebih ke naik aja. Warna-warni sih ada pink, ada kuning, ada hijau, ada biru, macam-macam lah pokoknya. Terus ada ikan-ikan kecil lainnya ya seperti bala shark, terus ada redfin shark, ada ikan molly yang warna-warni itu ya, merah putih dan lain sebagainya.
Terus seperti biasa juga aku ngeliat ada ikan-ikan konsumsi kayak ikan nila ya ataupun ikan lele yang mana mereka itu kayak dijadiin satu rame-rame gitu. Itu kelihatannya itu dibuat untuk pakan ikannya predator khususnya ya. Nah, kalau kamu gimana nih? Kamu tuh kalau pakan lebih suka pakai ikan lele atau ikan nila? Kalau aku ya, mungkin lebih seru nila nggak sih? Sebenarnya tergantung ya. Kalau buat ikan yang lemot mungkin kasih lele aja. Tapi kalau yang cepet gesit, mau melatih gesitnya, bisa pakai nila gitu. Dan nila itu untuk peliharaannya lebih tahan banting ya. Quote unquote lebih tahan banting. Karena kalau kita lihat lele, nanti aku juga tunjukin. Jadi lelenya itu ada beberapa yang mati. Satu, dua kayak tiba-tiba putih gitu kan. Kalau lele kan mati gitu ya. Dia dari hitam abu-abu agak putih. Nah, itu biasanya tanda-tanda lele mau mati itu. Dan memang ya agak repot ya, kayak pakai probiotik lah, kemudian harus kayak airnya gelap ya, dikasih kayak tempat sembunyi, agak repot kalau lele ya. Kalau misalnya kin case-nya itu benar-benar hidup gitu ya, karena kan kalau pakan kan kita pengennya yang fresh ya. Sedangkan kalau nila paling dikasih arus ya, seperti yang ada di video yang aku tayangin ini, footage-nya, itu airnya gitu kan. Dan juga ikan nila berenang ya, dan ada juga tentunya filtrasi untuk mendukung si nilanya tetap segar. Dan kalau aku lihat sih ada beberapa orang yang lalu lalang gitu. Mungkin kalau kamu lihat sih memang waktu fotonya pas sepi ya, videonya pas sepi karena memang ya cari spot yang pas lah ya buat melihatkan seperti apa sih kiosnya. Tapi setelah aku video tersebut ataupun sebelumnya itu cukup ramai ya. Ada orang lalu lalang gitu ya. Untuk ukuran 5 kios ya, orang lalu lalang mungkin sekitar berapa ya? 20 atau 10 atau berapa aku agak lupa, pokoknya ada lalu lalang gitu ya, orang lihat ya, mungkin terlepas dari beli atau enggak ya, namanya juga orang lalu lalang ngeliat gitu kan, oh ada ikan ini, ngeliat terus pergi, itu ya lumayan rame lah gitu ya, apalagi mungkin untuk kota tersebut gitu ya, yang mana kita bisa bilang antusiasme ikan hiasnya masih bisa terus berkembang. Dan harapannya sih ikan hias di Tegal juga makin variatif, kemudian minat masyarakatnya juga makin tinggi, karena kan seru ya kalau kota-kota di Indonesia minat ikan hiasnya itu tinggi semua gitu ya, terlepas dari apapun favoritnya. Mungkin ada yang suka ikan kecil-kecil ya kayak guppy ya, atau mungkin yang kecil-kecil juga kayak redfin shark atau corydoras dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin yang suka gede-gede nih alligator gar, red tail catfish. Dan kemarin itu aku sempat nemu ada satu, nanti aku tunjukin ya, ikan lohan, dia agak kayak oleng-oleng gitu ya, jadi kayak berenangnya gitu. Nah, nanti aku tunjukin itu, nggak tahu apakah aku nggak tahu itu apakah karena dia mungkin kehabisan nafas, atau mungkin dia keracunan, atau mungkin dia udah nggak kuat atau gimana, atau kekenyangan mungkin ya, atau ada penyakit namanya air swim bladder, jadi dia nggak seimbang gitu ya untuk bisa berenang kayaknya mungkin. Dan aku juga nggak berani tanya juga ya, mungkin agak sungkan ya sama masnya yang jaga kios, jadi aku cuman ngeliatin, oh gitu ya, mungkin ada something lah ya di ikan lohannya. Tapi semoga ikan hias yang di masnya itu bisa segera sembuh dan nggak kenapa-napa lah ya, jangan sampai, karena aku paham banget sih kalau ikan hias itu mati, aduh rasanya nyesek banget ya, ikan yang kita pelihara, kita rawat, ternyata malah seperti itu. Dan ada beberapa ikan yang menurutku punya profil yang menarik ya. Pertama ada glowfish. Dimana glowfish kalau kita tahu itu kan ikan hasil penelitian ilmiah ya. Jadi ikan ini nggak ada di alam, karena mereka itu lahir dari hasil eksperimen di Singapura pada tahun 1990-an. Mulanya ikan ini tuh diciptain dari jenis-jenis ikan air tawar kecil. Seperti yang aku bilang tadi ya, ada zebra danio, terus ada black tetra. Supaya apa? Supaya untuk memperbaiki lingkungan sebagai alat pendeteksi pencemaran air. Nah, tapi nih karena bentuknya menarik banget gitu ya, akhirnya penelitian ini malah dijual gitu ke perusahaan Amerika Serikat sebagai ikan hias. Jadinya ya saat ini glowfish jadi salah satu ikan hias paling populer cuy, di dunia. Efek glowing dari ikan ini didapat dari suntikan protein yang diambil dari ubur-ubur dan koral di alam laut. Dan kalau kita lihat juga, ikan ini nampaknya kayak salah satu ikan andalan ya di pasar baru. Kemarin waktu itu aku datang ke Kalikan ya, pameran Kalikan juga ada glowfish. Di Tegal juga ada glowfish. Kemudian ke kios yang di Sidoarjo juga ada glowfish. Jadi kayak ini banyak glowfish juga ya. Kalau menurut kamu gimana? Terus yang kedua ada ikan toman ya, selain glowfish tadi. Toman atau bahasa latinnya, nama ilmiahnya adalah Channa micropeltes. Jadi meskipun dianggap sebagai predator ganas bin galak di sungai-sungai Kalimantan dan Sumatera, tapi nih ikan gabus garang ini ternyata juga lumrah loh dijadikan ikan hias. Ikan toman termasuk jenis channa karena mereka ini lahir dari keluarga besar
snakehead alias Canidae. Pas masih kecil, ikan toman warnanya oranye kayak yang ada di video tadi ya. Mereka bakal bermutasi hingga akhirnya berwarna hitam pas mereka udah dewasa. Nggak cuma berwarna hitam nih, kadang ada juga ikan toman berwarna biru, muda, ungu, bahkan mungkin hijau. Di sungai asalnya, ikan ini ditakuti banget. Beberapa orang malah ada loh yang sampai takut gitu buat masuk ke sungai karena ya takut aja digigit sama ikan toman ya kan. Nyebur-nyebur tiba-tiba, wah ada toman kan kaget ya. Makanya ya kalau kita punya toman mungkin seatraktif apapun kita tetap harus hati-hati sih. Nih, ada yang menarik juga, yaitu adalah ikan driftwood catfish atau bahasa lainnya juga adalah Colombian catfish. Ya sebenarnya yang lebih pas yaitu adalah driftwood catfish ya. Kalau Colombian catfish itu ada kita merefer ke ikan lainnya lagi. Makanya kalau ikan yang aku tampilkan ini lebih cocoknya disebut driftwood catfish. Ini ikan itu berasal dari Sungai Amazon ya. Perjalanan mereka itu emang jauh banget ya, karena asalnya dari Amerika Selatan, bisa nyasar tuh ke Indonesia sebagai ikan hias. Nah, nama driftwood catfish ini diambil karena bentuk ikan ini yang mirip banget, kayak potongan kayu yang tenggelam di dalam air. Nggak cuma itu ya, di alamnya ikan ini emang sering bersembunyi di balik batu kayu-kayu kering. Ikan ini itu cukup unik ya, karena kalau aku lihat sih kayak apa ya, kayu tapi hidup gitu. Jadi kayak kayu di air dikasih nyawa, jadi bisa gerak-gerak gitu ya. Dan aku dulu sempat punya sih, itu makannya lucu banget. Dia bisa dikasih makan pelet. Itu kalau waktu itu ya aku kasih makan pelet, perutnya cepat gendut dan memang dia cepat besar sih, tapi memang airnya juga cepat kotor gitu. Jadi mungkin kalau saran aku, kalau kamu punya driftwood catfish juga seimbangin aja, kadang kasih pelet, kadang kasih namanya cacing beku ya, divariasiin aja. Jadi selain makan juga perlu diperhatikan juga dari segi tempatnya ya. Tempatnya kalau saran aku mungkin bisa kayak kayu-kayu gitu, jadi akan membuat dia terasa lebih nyaman karena kayu itu mirip dengan fisiknya dia dari segi warna ataupun dari segi bentuk siripnya juga, itu akan membuat dia nyaman tapi tetap dikasih ruang untuk dia berenang. Karena kalau kita lihat beda sama catfish lainnya, si Colombian catfish ini atau driftwood catfish itu dia bener-bener aktif gitu ya. Berarti ini kayak ini Genghis Khan ya atau Pangasius Sanet Wongse, dimana dia tuh aktif ya. Makanya dia dijuluki sebagai ikan hiu air tawar. Ya, walaupun beda ya, meskipun si Colombian atau driftwood catfish ini dia juga aktif. Kenapa dia nggak disebut hiu? Karena ya fisiknya kurang serupa gitu ya dengan si Genghis Khan. Tapi kamu suka nggak sih si driftwood catfish ini? Ya, kalau aku lihat meskipun memang di pasar ikan hias Tegal tersebut mungkin memang nggak sebesar di Bandung atau Surabaya atau mungkin Jakarta gitu ya. Tapi menurut aku ini tetap jadi satu hal yang menarik ya, karena ketika antusiasme masyarakat ya, terlepas mungkin pasar ikan hiasnya seperti apa, mungkin ada yang bentuknya gedung, ada yang bentuknya kalau nggak salah itu kayak aula gitu ya, aula yang luas gitu, nanti ada grosir-grosir, atau mungkin ada yang sifatnya itu pasarnya tuh kayak di pinggir jalan itu ada juga, atau mungkin sifatnya kios ngumpul ya, kemudian disebut pasar ikan hias ada juga. Jadi terlepas dari apapun bentuk pasar ikan hias di masing-masing kota ya ataupun masing-masing kabupaten, yang jelas aku berharap tren ikan hias, bukan tren mungkin ya, minat ya lebih tepatnya, minat ikan hias di Indonesia tuh meningkat. Apapun deh, entah ikan koki ya, kamu suka yang warna-warni atau mungkin yang suka galak-galak ya kayak toman, cana, atau mungkin arwana yang sifatnya lebih prestis, atau yang sifatnya kecil-kecil, lucu-lucu kayak gapi atau moli ya, atau mungkin coridoras ya, macam-macam ya. Yang jelas apapun ikan kita tetap senangi. Dan sayang banget, aku sebenarnya pengen banget tuh borong atau ya angkut lah si driftwood catfishnya, tapi belum jadi. Belum jadi apa tuh? Nah, penasaran kan? Belum jadi apanya. Jadi mungkin aku spill dikit aja ya. Nah, di kantor baru Nakama Aquatics ya. Nakama Aquatics kan ada kantornya di Bandung. Nah, itu ya bakal ada kolam baru, tank baru, yang mana tentunya ada ikan-ikan baru. Mungkin untuk lengkapnya nanti kamu ikutin aja, karena bakal ada vlog-vlog menarik ya. Mulai dari daily fish, kemudian ada kita program khusus lah yang pas buat kamu. Apa itu? Kamu tunggu aja deh di video-video selanjutnya. Mungkin aku nggak bisa spill banyak ya di sini. Nah, kalau menurut kamu gimana pasar ikan hias di Tegal ini? Coba tulis di kolom komentar. Ya, mungkin itu. Dan dari semua ikan yang aku tampilkan tersebut, kamu suka, yang paling suka deh, itu yang mana? Driftwood catfish, toman, atau yang kecil-kecil kayak glowfish, Zebra Danio? Tulis di kolom komentar.
Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.